Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Welcome to my YouTube channel. Bagi-bagi makanan. Nah, pada siang hari ini kita ingin bagi-bagi makanan. Tapi terlebih dahulu aku mau ngucapin terima kasih kepada forum Remaja Riau dan ada beberapa orang juga memberikan sedikit bantuannya, dan hari ini saya berkesempatan untuk menyalurkan bantuan tersebut ya. Kali ini berupa makanan. Nggak usah. Langsung kita aja. Kan bisa. Ibu makan siang. Bu, makan siangnya ya. Ya. Nah, itu tadi kita udah berikan, belok kiri Tan, Kiri ya. Siap. kepada orang yang kita rasa Nih. untuk mendapatkan makan siang hari ini. Ya, besok Gak usah kan besok dulu, Besok kan udah puasa. Gak usah ke situ dulu. Jadi kita lurus aja. Iya, jadi besok kan udah puasa, jadi hari ini terakhir untuk kita dapat makan di siang hari ya Tan. Iya, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin dari kami, dan jangan belok loh. Kita mau cari orang yang untuk dibagikan selanjutnya. Kali ini saya mau bacakan pertanyaan dari Ananda pada postingan saya, cara meningkatkan jenjang karir bagi seorang pramuwisata. Nah, di sini ada Ananda Yoga. Ini bertanya mengenai bagaimana cara mempublikasikan tempat pariwisata. Nah, caranya sangat gampang ya Ananda. Kita cukup dengan share tempat atau destinasi wisata tersebut pada sosmed kita pribadi, dan kita bagikan kepada teman-teman. Dan masih banyak lagi cara lainnya. Dengan bercerita juga bisa, yang di sana aja. Dengan bercerita ke sesama teman, sama rekan dan tetangga sekitar, juga bisa untuk mempublikasikan tempat wisata tersebut. Contoh, adanya pulau apa yang di terletak Bulu itu, Pulau Cinta ya. Iya, bercinta. Nah, dengan adanya Pulau Cinta, nah pulang dari Pulau Cinta kita udah bertemu dengan tetangga, kerabat atau teman, kita bisa bercerita mengenai tempat wisata tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Ananda Askia. Bagaimana kita mengetahui dan menyeleksi informasi sejarah yang ingin kita sampaikan itu akurat? Nah, itu gunanya kita bekerja sama dengan berbagai kalangan, termasuk masyarakat setempat. Ya, jadi banyak informasi-informasi yang kita peroleh mengenai objek tersebut tidak hanya dari internet, media internet, melainkan dari masyarakat setempat. Ya, jadi maka tak jarang dari informasi sebuah objek itu lebih dikuasai oleh masyarakat sekitar daripada yang ada di internet, seperti itu. Kemudian ada lagi, bagaimana cara menghindari perdebatan dan perselisihan selama tur. Nah, ini menarik sekali pertanyaan ini, karena jika ada salah satu perselisihan, maka kita akan selesaikan dengan kepala dingin ya Nanda. Seperti contohnya ada rumah makan yang menyajikan makanannya kurang enak di selera wisatawan. Nah, di sini kita harus menjadi penengah yang baik. Jangan malah kita yang jadi menggebu-gebu ya, dengan menyelesaikan masalah tidak dengan kepala dingin. Nah, seperti itu kan tidak baik ya Ananda. Jadi kita harus serahkan seluruh
hati kita untuk wisatawan tersebut. Ya, oke. Gantian aja. Boleh. Jadi selain itu ada lagi ada lagi seperti ini. Sudah dijelaskan jika kita ingin memiliki karir yang bagus, tentu kita memerlukan bantuan rekan kita. Nah, bagaimana jika misalnya kita bisa melakukan tanpa harus meminta bantuan tersebut? Apakah kita termasuk ke dalam golongan pramuwisata yang memiliki karir yang bagus? Nah, jadi gini, pada umumnya pramuwisata yang memiliki karir yang bagus itu sudah pasti dia memiliki link, memiliki wawasan yang sangat luas. Tentunya di sini tak lepas dari rekan kerja dan kerabat kerja, dan memiliki channel dimanapun saat dia membutuhkan. Ya, jadi istilahnya kita harus punya kenalan orang dari tempat wisata yang akan kita kunjungi, karena itu akan mempermudah perjalanan tur kita, terutama pada objek yang bersangkutan. Sebab kita membutuhkan keamanan, kita membutuhkan informasi-informasi terupdate, ya kan? Contoh misalkan waktu saya ke Padang itu ada ceramah akbar dari Ustadz Abdul Somad. Nah, jalan menuju ke pantai Padang tersebut itu ditutup, akses menuju jalan tersebut. Nah, jadi karena saya memiliki teman yang berada di sana, saya hubungi terlebih dahulu teman tersebut untuk mengetahui situasi kondisi yang berada di Kota Padang, bagaimana akses menuju ke sana, ada apakah aman-aman saja atau ada kendala yang berarti. Jadi di situ kita bisa tahu. Jadi bukan perihal bisa tidak bisa, sebab ini produk intangible, tidak kelihatan. Jadi kita sebagai seorang pemandu wisata harus cerdas, ya, harus cari informasi terupdate. Dan kita jangan sentuh. Dan kita harus memiliki jiwa senang bergaul, ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Di setiap objek wisata pasti memiliki kultur budaya yang berbeda-beda. Namun bukan tidak mungkin kita harus berbaur dengan mereka untuk meningkatkan kinerja kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi agar kita dapat berbaur dengan mereka dan juga mereka menerima kita sebagai pendatang baru? Nah, cara berbaur itu kembali ke diri sendiri. Nah, kita harus kosongkan dulu gelas kita untuk kita isi bertemu dengan orang lain, gitu loh. Jadi jangan malah kita yang sombong kepada orang, ya. Kita harus selalu merasa miskin akan ilmu. Jadi kita harus rajin bertanya, harus rajin bertegur sapa, ya, greetingnya, ucapkan salam, ya, hormati, segani yang tua, hormati yang muda. Jadi kita harus saling ingin tahu, gitu ya. Harus berpikir positif. Jangan malah kita selalu berpikir negatif, karena suatu hal negatif yang terjadi itu berawal dari pikiran yang negatif pula. Oke. Jadi tidaklah baik, ya, nah, bagi kita
jika kita berpikiran negatif karena itu akan membahayakan diri kita sendiri. Kan belum tentu mereka tidak menerima kita, ya kan? Perihal sulit berbaur atau tidaknya suatu hal, belum tahu apa yang akan terjadi sebelum kita mencobanya. Jadi usahakan dulu untuk mencobanya, udah tahu hasilnya nanti baru akan bisa kita evaluasi kembali. Jadi alangkah baiknya buang jauh-jauh sifat, bukan sifat sih, gimana ya, seperti hasrat tidak ingin berbaur dengan orang gitu loh ya. Karena dengan mindset pikiran kita yang tidak baik malah akan membahayakan diri kita sendiri gitu ya. Membahayakan diri kita sendiri dalam arti kita jadi tidak punya teman, kita jadi tidak punya wawasan yang luas, tidak punya pengetahuan gitu ya. Jadi daripada seperti demikian, mendingan kita harus percaya diri tetapi positif gitu ya, dan buang jauh-jauh keraguan di hati kita untuk merasa bahwa diri kita tidak diterima orang. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi karena saya akan sholat zuhur terlebih dahulu. Oke guys, kita lanjutkan. Coba kecilin. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu, mengapa seorang pramuwisata harus mengikuti seminar terlebih dahulu? Itu apa ya? Itu apa? Ya untuk lisensinya diakui banyak orang. Nah, jadi benar. Jadi pintar kayaknya nih. Oke. Untuk lisensi ya guys ya, untuk lisensi agar si pramuwisata tersebut diakui oleh masyarakat luas. Kalau nggak ada lisensi, orang bakal bertanya dong ya kan? Iya. Bertanya, ini beneran nih pramuwisata sungguhan gitu kan? Mana lisensinya gitu. Nah, itu gunanya kita mengikuti seminar tersebut seperti itu. Iya. Kemudian selanjutnya, jika next. Apa yang terjadi jika kita kurang kerjasama atau saling bantu sama teman kerja? Apa Tan? Apa ya? Apa yang terjadi kalau dia kurang Kerjasama gitu ya? ya kurang bisa bekerja sama? Ya nanti bisa pecah. Nah, bisa pecah gitu loh. Jadi nggak Bisa pecah, bisa selisih. Ini ada Selisih paham juga. ini ada karena saling ini merasa saling gimana ya? dia udah banyak makanan kan, nggak usah Tan. Oke. Merasa paling ya kalau nggak kerja sama ya, kok aku nih yang berat. Kamu nggak kerja ini. Tapi kalau sama-sama kan. Nah, jadi bersama akan terasa lebih ringan begitu. Jadi alangkah baiknya memang harus kerjasama sih. Kalau nggak kerjasama, berarti dia akan mengalami kesulitan, benar kan Tan? Ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana contoh bertukar pengalaman dan saling bantu dengan teman kerja yang baik? Apa contohnya Tan? Gimana? Apa contoh bertukar pengalaman dan saling bantu dengan teman kerja? Contohnya apa ya? Kalau tukar pengalaman ya kayak ketemu sekarang gitu. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan rekan kerja, itu manfaatnya sangat banyak sekali gitu loh. Bisa jadi teman, misalkan saya dengan Intan sering ke Thailand, saya seringnya ke Malaysia. Jadi saya akan bertukar pikiran dengan Intan, bagaimana Intan di Thailand gitu ya, ada apa aja di sana, kultur budayanya gimana, dan menggunakan transportasi apa agar lebih menghemat budget. Nah, itu manfaatnya gitu loh. Seperti itu contohnya ya Intan ya. Ya. Oke, selanjutnya,
jika saya menjadi seorang pramuwisata, apa saya harus mengikuti semua yang Bapak jelaskan? Wow, ini anak SMK loh. Keren kan pertanyaannya? Jika saya menjadi seorang pramuwisata, apakah saya harus mengikuti semua yang Bapak jelaskan? Alangkah baiknya iya, diikuti. Sebab semakin kita mengikuti semua prosedur, maka karir kita sebagai seorang pramuwisata itu bakal naik, ya Tan ya. Jadi semakin banyak pengalaman, semakin banyak ilmu, otomatis kita akan semakin dikenal oleh masyarakat luas dan kinerja kita lebih diakui, ya Tan ya. Oke, selanjutnya apa yang terjadi ketika kita tidak mengikuti? Apa yang terjadi ketika kita tidak mempublikasikan atau survei? Apa yang terjadi jika kita tidak survei lokasi wisata? Ya kita nggak tahu sama sekali kan. Nah, jadi kita nggak tahu kalau kita nggak survei ke sana gitu loh. Mana kita mau ngasih tahu orang kita? Nah, bagaimana? Tahu, kan? Benar-benar. Bagaimana kita ingin memberikan informasi ke orang lain kalau kita sendiri tidak mengetahui bagaimana destinasi tersebut? Ya minimal kalau tidak survei, kita harus survei by phone ya, menghubungi rekan kita yang berada di sana, bagaimana situasi kondisi saat ini di objek tersebut. Oke. Guys, ini kita lihat ada bapak yang ini ya, Bar. Oke, Bar. Pak, makan siang. Itu ibu tuh satu ya. Kasih Pak. Yuk. Oke. Sudah dekat. Kak, udah makan siang? Terima kasih ya. Iya. Makan siang. Kasih Bu. Iya. Adek itu juga? Ya. Adek. Terima ya. Ya. Bapak, ada makan siang Pak. Terima kasih ya Pak. Selamat dunia corona. Jauh juga dari bawah ya. Terima kasih ya Pak. Banyak. Anak kecil sih, Bar. Ini dong buka lagi juga. Ini aku buka loh. Buka aja. Lama lagi. Sobek aja, sobekin. Berapa? Udah ya. Siapa? 3. Apa lagi? Siapa? Ya. Apa dong? Ini aja lah. Nah, apa tuh dong? Kecil aja kok. Nanti hijau lagi. Cepat. Mana? Lagi. 2. Ada 2. Nah. Nih. Ya. Oke. Nah, kita udah berada di Jalan Patimura. Ya. Kita ngarah ke Daerah MP tempat tongkrong Poyan. kita dulu. daerah Mall Pekanbaru, tempat kami dulu nongkrong masa-masa SMK ya Tan. Ya, kalau lagi cabut, Kalau lagi cabut, kalau lagi cepat pulang pasti singgah dulu cepat di pulang sana. pasti ke MP. Apalagi Bar. ngisi parfum itu di belakang MP. Ini si Intan ini emang Bar, seneng banget ngisi terus, parfum di sana. Kenapa kita selalu perginya ke MP, Bar? Karena nggak pakai helm. Karena ke MP itu bisa nggak pakai helm, deket, ya kan? Iya. Dan itu jalur paling simpel menurut kita gitu loh. Ya, banyak Bar, tapi terlalu banyak. Punya kita nggak cukup lagi kan? Dan pernah juga kita sekali-kali itu kejar-kejaran ya Tan sama polisi. Kejar-kejaran sama polisi. Kayaknya yang Grab duduk aja dia gitu, baru kita kasih. Bar, besok kan puasa kan, Bar? Aku pengen beli minuman lah di MP, Bar.
untuk untuk kita minum. ngajar. Jadi hari ini dipuas-puasin gitu sebelum Iya. puasa gitu. Besok susah lagi kan? Bisa bawa sebelum tengah, sebelum atas. Iya kan? Kalau ke atas apa nih? Yang satu lah ya kan? Ya, Nah, betul. kalau rendah rendah Kalau rendah, gitu kan. Terus mana masih Iya betul. Ini jangan salah sendiri kami, kami masak sendiri, tunggu main saja. Jadi tadi memang sahabat saya yang super duper gokil banget ya. Kemana aja beliau ini memang bisa diandalkan dan berhati. Dan apa adanya sih gitu. Kalau memang dia nggak suka ya kata nggak suka gitu. Dan jadi dia ini sama saya 11-12 ya. Nah ini memang sedikit agak mirip ya. Ini sedikit Boleh sedikit. jadi teman. Kalau yang dulu itu sahabat sebelum Betul SMP banget. coba. Jadi satu ya kan? Dari kelas 1. Ya lolos. Ya, iya sebentar lagi profesional siapa kita dapat satu kan? Satu kan? Woi, akar. Ada kata yang cipta oleh kami ini menurut kami lucu ya. Menurut kami lucu, menurut kata besar. Apa yang membuat kami senang bakal joki dengan kata benar kan? Sebenarnya itu pembuka ininya. Enggak ininya nih. Stick aja. Ambil makan dulu. Murah aku ya. Oke guys, tadi udah beli ini. Apa sih ini? Gulu-gulu. Gulu-gulu. Nah, ini belinya di Mall Pekanbaru. Coba aku rasa ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak sih. Jadi strawberry ya. Strawberry susu gitu. Kayaknya velvet, red velvet namanya. Nah, jadi red Velvet. velvet. Jadi minuman ini minuman kekinian. Jadi ini minuman favoritnya ini sahabat aku Intan. Hari ini berhubung hari terakhir Puasa. besok puasa. Jadi kita mau coba minuman ini. Puas-puasin. Puas-puasin hari ini. Tadi kita juga udah makan ya. Aku sengaja nggak videoin sih sebab kita memang buru-buru tadi ya Tan untuk ngejar untuk bagiin makanan. Siapa lagi ya? Merah tuh ada. Rajin lah kau ibadah sejak corona nih ya. Kok bikin semenjak corona nih aku beribadah? Nggak, maksudnya lebih banyak di rumah gitu, Iya. baca-baca Quran apa. Kau kan baca Quran update status. Sebentar aku baca Al-Quran tuh ya. Ya. Setahun tuh kadang 2 kali aku khatam Al-Quran. Karena nggak ada kerjaan kan, Ban. Itulah Bar, selagi kita masih sendiri ini manfaatkan lah untuk Masya yang luar biasa loh. Ya selagi kita sendiri ini manfaatkanlah untuk beribadah. untuk beribadah Waktu kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu loh ke depannya nanti tak punya anak, nggak sempat lagi ini ya kan. Masya Kalau Allah, bisa luar kita biasa loh sahabat. kita sempatkan, tapi masa berbuat dosa aja kita kencang, ya nggak? Mati nggak tahu kita atau kapan tobat. Iya juga sih. Apalagi zaman sekarang udah banyak penyakit kayak gini. Oke, kali ini aku mau lanjut ke postingan kelas 10 yang untuk berburu udang segar di tepian Pantai Padang. Nah ini ada pertanyaan. Ini masih loading. Oke. Mengapa Bapak menjadikan cumi dan udang sebagai menu pilihan untuk acara di Pulau Pagang? Kenapa milih udang dan cumi? Karena di pulau itu yang adanya hanya ikan gitu loh. Jadi berdasarkan request atau permintaan dari wisatawannya pengennya udang dan cumi, maka dari itu saya cari udang dan cumi ke tepian Pantai Padang karena di sana ada seafood. Jadi di sana saya cari itu untuk keperluan acara barbecue pada malam itu di Padang, di Pulau Pagangnya. Selanjutnya berapa biaya penginapan per malamnya di Kota Padang?
Untuk Anda ketahui, Bapak tidak menginap di Padang. Jadi hanya lewat di Padang itu langsung ke Bungus. Nginapnya di tepian Bungus. Ya, di hotel apa ya waktu itu ya? Di Caroline ya. Jadi di situ kita nginap. Satu malamnya itu lebih kurang harganya 650.000 karena satu kamar itu ada beberapa extra bed, ada beberapa tempat tidur yang bisa ditempati oleh wisatawan. Jadi harganya lebih kurang 600.000 ya nak. Selanjutnya berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyeberangi Pulau Pagang? Itu lebih kurang waktu untuk menyeberang ke Pulau Pagang itu Berapa bar? lebih kurang 30 menit sih. Setengah jam ya? Setengah jam. Pertanyaan selanjutnya, berapa rombongan yang Bapak bawa saat itu? Itu ada sekitar 50 pax atau 50 orang nak. Kemudian siapa nama rekan Bapak yang membawa mobil dan kenapa harus dia? Jadi yang membawa mobil ini bernama Reza. Jadi Bang Reza, kenapa harus dia? Kalau Pak Albar tuh nak, bagaimana orang itu biasanya siapa yang biasanya saya bawa dan saya udah menaruh kepercayaan kepadanya, maka saya akan bawa dia selalu gitu loh. Jadi nggak ganti-ganti biar sudah enak gitu loh karena udah terbiasa. Jadi namanya Reza dan saya sudah percaya sama dia, makanya saya bawa dia. Kemudian selanjutnya, mengapa Bapak memilih tempat tujuan ke Padang? Ya karena di situ menurut informasi dan sumber dari rekan saya di sana, banyak bar itu di pinggir pantai Padang seafoodnya, makanya saya kejar ke sana gitu loh. Kemudian, mengapa Bapak tidak ikut isoma bersama rombongan? Nah, kalau saya ikut bersama rombongan istirahat sholat makan di restoran Pasia Piaman itu, udang dan cuminya siapa yang cari? Ntar udah keburu malam dong, ya kan? Udah tutup pasarnya. Jadi saya tinggalkan rombongan di sana untuk isoma, saya buru-buru ke Pantai Padang untuk cari seafoodnya nak. Selanjutnya, mengapa Bapak memilih beli udang dan cumi? Tadi udah dijelaskan karena wisatawannya minta itu. Berapa lama Bapak berjalan dari tepian pantai menuju ke hotel untuk check-in? Itu berkisar lebih kurang 2 jam sih ya, karena memang jauh Bungus ya. Kemudian selanjutnya, setelah lihat videonya, benarkah Bapak membeli udang dan cumi pada saat sholat maghrib? Ya benar. Ya pada saat itu emang waktu maghrib, waktu setempat, dan saya harus mendapatkan udang itu karena saya harus memberi kepuasan yang maksimal untuk wisatawan. Jadi emang benar, setelah udang dan cumi itu dapat, saya baru cari masjid untuk ibadah. Pertanyaan selanjutnya, mengapa hanya udang dan cumi saja yang Bapak cari? Ya karena ikan udah ada di pulau, jadi Bapak nggak memerlukan ikan lagi, melainkan hanya udang dan cumi. Kira-kira berapa Pak harga dari udang dan cumi tersebut? Sebetulnya relatif murah harga yang di pinggir pantai tersebut daripada di pasar Yantan, karena mereka memang nelayan itu ambil udang dan cuminya memang di laut itu, jadi kita beli di situ ya lebih murah dong, ya kan? Dibanding ke pasar. Kalau ke pasar kan udah ada sortir dan lain sebagainya. Mengapa rombongan tidak ikut Pak saat menuju ke Pantai Padang untuk membeli udang? Mengapa tidak ikut? Karena mereka sedang istirahat, sholat dan makan. Jadi Bapak tidak memberikan mereka untuk ikut. Oke. Ini mohon maaf Bapak sekalian memberikan ini. Bu, ada makanan. Terima ya Bu. Ya Bu. Amin. Oke. Selanjutnya, apa khasiat dari udang dan cumi sehingga Bapak ingin membelinya? Apa sih khasiat udang dan cumi? Khasiatnya kolesterol. Kalau untuk khasiat, Bapak tidak
bisa jelaskan secara panjang lebar sih, karena ini memang request dan permintaan dari ketua rombongan. Kebetulan pada saat itu ketua rombongannya adalah orang Chinese, jadi mereka memang senang seafood sih, udang dan cumi. Orang Chinese emang suka seafood. Lagian kalau kita ke Padang, kalau kita ke pulau ya udah pasti yang dicari seafood lah. Nah gitu loh. Nggak Jadi mungkin yang lain ya kan. nah kalau di pulau ya mereka mau BBQ-nya seafood, ya kan, nggak mungkin yang lain. Apalagi kalau nanti dapat tamunya tuh orang yang nggak biasa, orang yang tidak jauh dari laut lah ya bang. Nah apalagi wisatawannya itu memang jauh dari laut. notabene bertempat tinggal atau domisili jauh dari laut. Kayak kata Kok jadi takut gitu sih kalau nengok aku? aku salah laut. salah ngomong. Oh gitu, bener kok. Jadi mereka emang itu yang dicarinya ya kan? Ya, jarang yang ketemu yang fresh, ketemu yang ya susah lah didapat gitu kan. Kalau udah sampai ke Pekanbaru atau di mana-mana nanti kan nggak fresh lagi lah gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, berapa biaya yang Bapak butuh membeli udang dan cumi untuk rombongan? Itu lebih kurang 650.000 sih semuanya. Pada saat itu saya nggak ingat sih berapa harga per kilo, karena saya orangnya nggak mau ribet juga sih, berapa 1 kilonya Bu gitu misalkan. Tawar lagi ya. Segini Mas gitu, saya tawar sedikit udah fix, sudah setuju ya saya bayar, dan nggak ada saya berapa waktu itu harganya ya, pokoknya lebih kurang 650.000 semuanya, udang cumi aja sih saya cari waktu itu. Itu Bar, waktu beli itu dimasaknya di mana Bar? Di pulau. Oh di pulau. Jadi mereka sudah menyiapkan semuanya di pulau, jadi kita tinggal membawa seafoodnya, ya. bumbunya juga udah disiapin orang itu kok. Jadi kita tinggal action aja di sana. Iya ya, Bar, bisa gitu ya? Bisa. Kemudian, adakah kendala masalah dalam membawa rombongan pada saat itu? Setiap perjalanan pasti adalah sedikit kendala, itu pasti ada. Tetapi tidak begitu berarti. Yang mana kendala tersebut Bapak tidak bisa ceritakan di sini karena banyak sih yang dibahas nanti kalau cerita kendala ya nak ya. Selanjutnya, berapa harga hotel per malam? Udah. Kenapa tidak rombongan saja? Kenapa tidak rombongan? Kenapa tidak dengan rombongan saja berburu udang dan cumi? Tadi udah dijelaskan, karena mereka sedang makan dan istirahat, sholat dan makan. Jadi saya sebagai leader yang menghandle semuanya gitu. Kalau mereka ikut juga kan jadi ribet nanti. Iya. Gitu loh. Membawa bus gede, apalagi kan yang udah Bapak jelaskan di sana sedang ada ceramah akbar, tablik akbar Ustadz Abdul Somad. Jadi jalannya memang akses ke sana ditutup. Kita cari jalan yang memang benar-benar bisa mencapai ke sana. Jadi nggak mungkin dong rombongan ikut nak. Ini Bar, tinggal berapa lagi Bar? Ini 3, udah 4. Enak lagi. Lagi ya, kalau dikit. Selanjutnya, apakah tepian Pantai Padang salah satu tempat penjualan udang dan cumi? Sebenarnya banyak sih, cuman pada saat itu kan situasi dan kondisinya emang maghrib nak. Jadi Bapak harus cari tempat yang benar-benar ada, sebab Bapak harus kan deadline tuh dikejar waktu, dan saya harus cari tempat yang benar-benar ada pada saat waktu itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Apakah jenis masakan untuk udang dan cumi tersebut ya dibakar sih, karena di situ temanya barbecue. Iya, yang jadi ribet, nggak dibakar. perlu pakai kompor, nggak perlu ini. Nah, cuma jadi emang dibakar aja. Dibakar aja. Mereka udah siapin itu sedemikian rupa. Itu kapan kau ke Pagang? Februari. Berapa lama perjalanan Bapak mencari udang dan cumi tersebut? Nggak lama sih, lebih kurang 40 menit aja. Lamanya bukan mencari udangnya, macetnya. Macet karena habis acara tablik akbar Ustadz Abdul Somad pada saat itu. Kemudian selanjutnya, siapa nama supir Bapak? Banyak banget sih nanya nama supir. Tadi udah jelaskan.
sini saja berujar daerah. Apa hasil udang? Berapa jumlah rombongan udah ketujuh kepada apakah ada kaitannya antara udang dan cumi dengan channel Tourism Guru? Nah, ini pertanyaan siswa yang kritis sih menurut saya ya. Apa ada kaitannya antara udang dan cumi dengan channel Tourism Guru ya? Channel Tourism Guru ini bertujuan untuk Ananda bisa belajar dari pengalaman Bapak. Nah, jadi apakah ada kaitannya? Ya pasti ada dong. Karena apa? Karena setiap aktivitas Bapak itu adalah pembelajaran bagi Ananda sekalian. Dan ini tentunya pasti sudah ada hubungannya dengan pariwisata ya. Jadi Bapak putuskan untuk mengupload ini pun dengan alasan tersebut. Dengan sistem sekarang yang serba online dan Bapak harus berbagi pengalaman di channel ini. Baik, mungkin itu aja nak, karena mayoritas semuanya pertanyaannya hampir sama ya. Jadi mungkin hanya itu. Terima kasih buat Ananda 10 PW yang udah bertanya. Semoga Ananda sekalian dapat mengambil pelajaran dari postingan Bapak ini. Dan tetap di rumah aja dan selalu jaga kesehatan. Oke? Jangan lupa puasa. Jangan lupa puasa dan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.